Oke, kita akan latihan juga untuk membuat buku supaya lebih gimana cara yang efektif ya. Apa ini kelihatan ya? Kelihatan, Bante. Oke, kita akan coba untuk kemarin waktu membuat buku bagaimana? Udah dikasih tahu ya caranya yang bagus ya. Jadi kita akan membuat buku, minta untuk mesin untuk membuat buku Buddhis ya. Jadi segini aja ya. Jadi kita posisikan dulu apa namanya eh, mesin ini sebagai ahli untuk penulis ya, penulis buku ya, buku Buddhis, dan berpengalaman dalam mereview buku buku Buddhis. Ini aja ya. Setelah gini kita akan membuat tolong buatkan 10 judul buku dis untuk orang dewasa yang menarik. Silakan kalau mau untuk remaja pemuda ya boleh saja ya, yang menarik dan menjual gitu aja ya. Ini kita akan membuat seperti ini aja dulu. Diminta tolong untuk membuatkan 10 judul buku yang menarik dan menjual. Kita coba ya. Sudah yang buat gini ya. Yang lain silakan aja kalau untuk remaja-remaja gitu. Yang dewasa perumah tangga ya. Kita akan coba ya. Ini promnya ya.
Sudah mendapatkan 10 judul. Sudah, Bante. Sekarang saya itu tertarik nomor satu ya. Saya tertarik nomor satu. Yang lain boleh di copy, ditaruh, nanti suatu saat mau membuat lagi ya. Saya tertarik nomor satu. Saya tertarik dari judul buku nomor satu. Setelah ini kita akan minta tolong untuk membuatkan outline ya. Tolong buatkan outline dan dalam 8 bab aja ya. Jadi kita minta untuk membuatkan outline 8 bab ya. Oke, setelah itu kita minta aja supaya dibuatin 8 bab ya. Saya dibuatin. Sudah dapat ya. Setelah ini kita akan copy ke Word ya ini ya. Kita copy ke Word. Nanti mau kita akan kembangkan dalam bab-babnya ya. Yang lain sudah bisa. Sudah, Bante. Hmm. Yang lain, eh, Bu Iing bisa. Nama budaya Bante. Ya, Bante yang tadi eh, prom yang saya tertarik dari buku judul nomor satu, tolong buatkan outline apa ya Bante ya? yang ini ya. Ya, lapang. Jadi tolong buatkan outline ya. Tolong buatkan outline dalam 8 bab ya Bante ya? Ya, Ya, makasih Bante. yang lain sudah. Pak Kurniawan bisa. Saya belum masih belum bisa Bante. Saya Eh, masih ma- belum. Masuk di ChatGPT Pak. Oh ya. Masuk ChatGPT, kemudian masukkan ini. Setelah itu tertarik nomor berapa. Seperti ini. Jadi yang tertarik nomor berapa tinggal tulis nomornya ya. Mas Tripitoyo bisa. Bisa Mas ya.
Mas Dedi bisa? Oke, Bante. Bisa, Bante. Ya, Bante bisa. Mas Ari? Bisa Bante. Ibu Susi gimana bisa? Maaf Bante, saya lagi di luar. Nanti pulang saya belajar sama pelatih lagi Bante. Lagi di jalan. Eh, Mas Ari? Mas Ari Kemal? Dani? Siap, Bante bisa, Bante. Eh, Mas Bisa Bante. Putriana? Bisa Bante. Mas Satya gimana ya? Bisa, Bante. Setelah ini ya, setelah ini di copy tadi semuanya, ini sudah di copy ke Word ya. Kita akan nulis bab ini untuk mengembangkannya tidak di ChatGPT sini. Kita akan menggunakan Scholar AI ya. Di sini kita klik di sini, kita lihat ada GPTS ini. GPTS diklik seperti ini. Bisa. Kemudian diklik riset, bagian riset dan analisis. Lalu kita pilih Scholar AI ya. Tapi apakah yang lain bisa sampai sini? Belum, Bante. Mas Kurniawan sudah masuk ke ChatGPT ya? Sudah Bante. Ini kan berikut adalah judul buku Buddhis yang dirancang untuk menarik perhatian ya. Satu Ya. damai itu kan kesibukan, terus kemudian Enggak, masing-masing nanti keluarnya beda-beda biasanya. oh, iya. Harusnya di copy yang mana ya Bante ya? Yang di copy Yang di copy adalah yang tadi perintah pertama ya. Anda adalah ahli, tuliskan judul itu. Yang di chat ya, di chat Zoom chat ya. yang mana ya Bante ya? Saya juga Di Zoom chat Pak. di Zoom chat. Oh ya, itu yang apa? Ask anything ya, menanyakan ada lagi nggak yang mau ditambahkan ya? Ya, Anda adalah ahli dan berpengalaman dalam penulisan ya, dalam penulis buku Buddhis ya. Diketik lagi ya Bante ya? Anda Enggak, itu yang sudah ada di copy aja di situ Pak, yang dari obrolan Zoom ini lah. oh. Kopinya gimana ya Bante? Saya nggak tahu. Ada. Kopinya dari itu ya. Ya di blog aja Pak. Di blog aja yang dari saya itu di blog aja terus ditaruh di ChatGPT-nya ya. Justru yang Bante tadi kirim tuh yang mana ya? Oh ya dari sini. Dari Ada yang Zoom. dari Zoom ya, dari Zoom. Oh. Pramudita bisa? Maaf Bante, saya lagi di bandara, baru join. Oh iya.
Setelah itu kita akan apa namanya yang tadi, yang bagian pertama ya, bab 1 ya, kan kita copy ya, kita masukkan di sini. Kemudian tuliskan secara rinci ya, dengan referensi suta, titik koma ya, sitasi halaman suta sesuai PTS begini ya, titik koma, juga jurnal ya, jurnal minimal 2020 sebanyak 2000 kata ya. Nanti setelah 2000 kata baru dikembangkan lagi. Bante, nanti ini promnya Bante tunggu sebentar, kita copy dulu Bante ya, jangan langsung diklik nanti hilang. Tuliskan serinci dengan referensi suta, sitasi halaman suta sesuai PTS, kemudian jurnal minimal 2022 sebanyak 2000 kata, tambahi buku lah, jurnal, kemudian ini buku ya, buku, boleh dari buku juga ya. Kemudian kita tulis referensi, maksudnya referensi nanti di daftar pustakanya kan dituliskan ya. Referensi stil apa ya, seperti ini. Seperti ini. Bante, izin bertanya, kenapa pakai titik koma ya Bante ya? Apa nggak bisa pakai koma ya? Koma boleh, koma boleh, kadang-kadang Oh, nggak apa sih kirain sama. ada coding khusus pakai titik koma, nggak ada ya? Nggak. Kuaternya kadang-kadang nggak dibaca oleh mereka, kita jaga-jaga. Oke, baik Bante. Oh, kok malah keluar VR ya, ini salah. Saya stop dulu ya, ada kesalahan. Saya ulang lagi. Seperti ini ya. Kemudian baru kita masukkan di babnya, yang bab tadi. Ini supaya agak bagus, tak titik 1 gitu ya. Titik 2, titik 3, titik 4 ya. Oke, seperti ini ya. Kelihatan ini ya, semua ya. Iya Bante. Yang lain sudah sampai sini. Sudah Bante. Sudah, Bante. Oke, kita kirim ya.
lumayan ya, dari kasih gini ya. Ini misalnya kurang ya, seperti ini kurang bagian 1.1 akan saya kembangkan lagi gitu. Nanti bisa juga dikembangkan ya. Misalnya Bante, maaf. Ini judul tulisannya, judul bukunya nggak perlu dimasukin ke prom ya, Bante? nggak perlu dimasukin nggak apa-apa. Kalau dimasukin juga boleh. Oh, baik, Bante. Mm-mm. Ini kan kalau satu poin di sini kurang menarik ya. Tapi ini masih oke ya. Ini kan juga PTS-nya juga benar ya. Nah, dalam margin kayaknya nanti harus diedit yang seperti ini ya. Misalnya seperti ini juga nggak sesuai ya yang kita mau. Setelah ini saya kurang puas, saya mau tulis ulang yang ini lagi. Eh, tuliskan secara rinci dan detail untuk eh, 1.1 ya, yang ini ya. Kalau enggak ya diambil dari sini semua. Ini juga boleh. Ini ya. Ini. Saya mau detail 2.000 kata aja lah nanti di sini. Saya minta lagi yang lebih detail ya. Oke, udah agak lumayan ya ini ya. Udah agak lumayan. Tapi ini kok ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia ya, nggak menarik ya. Silahkan aja ya, misalnya di sini kan campur-campur ya. Hmm. Sampai tulis ulang dalam bahasa Indonesia ya. Kita bisa tambahin lagi gini ya. Tulis ulang dalam bahasa Indonesia, rinci dan detail, sama ya, stasi suta dan halamannya. Pak, saya kirim lagi supaya bahasa Indonesia ya. Yang ini kurang bagus ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini nanti kurang oke gitu misalnya ya, tinggal nanti dikembangin satu persatu ya.
Jadi misalnya yang bagian ini saya kurang bagus, kalau nulis ulang ya silahkan ditulis ulang ya. Jadi kita sesuaikan. Jadi kadang-kadang ada yang begini-begini ini yang mengganggu ya, mengganggu. Kita boleh juga diedit biar nggak mengganggu juga. Jadi kita boleh ngatur yang sesuai. Saya kayak gini kan ganggu ya. Kayak gini ya. Kayak kan kalau apa ini ada banyak ini yang kadang-kadang eh, agak ngaco sumber-sumber ini. Kadang-kadang yang ngaco kurang bagus ya boleh diedit ya. Ini agak kurang bagus, saya coba lagi. Jadi bisa dicoba berapa kali. Bante, maaf untuk Mm-mm. tahu tingkat bagus jeleknya itu kira-kira gimana ya Bante? Maksudnya takaran kitanya taunya oh ini bagus, oh ini kurang gitu Bante. Kalau redaksinya kadang-kadang dibaca nggak bisa dimahami itu kan berarti kurang bagus ya. Bukan dari sumber ya Bante. Soalnya itu kan sumbernya Wikipedia, mungkin nggak Iya, dapat. iya. Ada yang sumbernya juga dari Wikipedia itu kan nggak bagus juga ya, kurang menarik gitu. Maka kalau seperti ini sumber-sumber internet harusnya diperintah tidak pakai sumber-sumber dari web dan internet atau Wikipedia gitu. Bisa Baik, baik, bisa juga ditambahkan gitu ya. baik Bante. Terima. Mm. Ini kan kadang-kadang ada sumber-sumber yang ngaco ya. Kita kasih tambahkan aja di sini ya. Dalam bahasa Indonesia secara rinci, detail. Tanya, kemudian tidak menggunakan sumber web, eh, menggunakan sumber web, wiki, kamus. Itu saya tambahkan gitu ya. Nanti coba pakai nggak dia. Sudah nggak ada yang wiki ya di sini ya. Nah, setelah kira-kira lumayan seperti ini, kita copy aja, ditaruh di bawahnya tadi ya. Per babnya juga seperti ini. Nah, gini baru kita taruh di buku yang kita buat tadi. Izin tanya Bante, Ya, apa kita langsung kopikan atau kita parafrase dulu Bante? dikopikan dulu aja Bu. Setelah itu nanti setelah nggak baik baru diparafrase ya. Baik Bante.
Saya misalnya yang ini ya, yang ini saya mau kembangkan lagi supaya tidak hanya dua paragraf ya. Saya akan kembangkan, tulis ulang, ulang ya, sama dengan yang pertama, seperti ini ya. Tapi kita modifikasi promnya ya. Karena begitu Wiki tulis ulang dalam 5 paragraf ya. Secara detail dengan istilah halaman. Misalnya saya kasih tahu secara rinci detail dengan saya 5 suta ya, 5 referensi suta. Jurnalnya saya tambahi misalnya ada 3 jurnal ya, bukunya nggak usah pakai. Seperti ini, paragraf ini ya, kita yang mau kembangkan ya. Seperti ini. Oke, saya mau minta menjadi 5 paragraf, kemudian 5 referensi suta, citasi halaman suta, sesuai BTS, 3 jurnal ya. Oke, kita coba supaya lebih. Jadi kita bisa kembangkan sesuai dengan apa namanya kalau kira kurang ya. Udah dibuatin 5 paragraf ya. Seperti ini. Di sini sudah tidak ada kata ganti orang pertama ya. Mereka, iya, nggak ada di sini ya. Kita, nah ini masih ada gitu. Sekarang kita edit, tambah lagi di sini. Tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Kenapa? Ke orang pertama, kata-kata ada iya, kita, dia, mereka gitu ya. Supaya dihindarkan di situ. Ini ada beberapa yang masih ngaco ya. Referensi sutanya masih ngaco ya. Kita harus tambahkan di sini supaya nanti dia ngerti. Misalnya M seperti ini ya. Misalnya ini Samyutta Nikaya. Disingkat
Seperti ini ya. Supaya dia dibenerin ya. Nah, ini baru dibenerin ya. Misalnya contoh halaman juta itu kita supaya dibenerin ya. Supaya bener ya. Karena kalau nggak diajari dulu susah. Nah, ini mulai dibenerin ya. Jadi ya kalau ada salah-salah harus suruh minta benerin, ini sudah dibenerin. Tadi diberikan gini ya. Sekarang udah dibenerin sesuai PTS seperti ini. Kelihatan nih ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan Bante. Kelihatan Bante. Nah, ini tadi ini agak ngaco ini. Sesuai dengan tag Bali yang di Myanmar ini. Kayak gini. Nah, kenapa pakai PTS? PTS itu sudah standar penulisan internasional ya. Jadi jika nikahi seperti ini, jadinya begini. Sudah diperbaiki ya. Jadi kalau memperbanyak tulisan bisa seperti itu, seperti ini. Tuh. Kemudian model-model menulis seperti ini, untuk kalau di naskah akademik tidak lazim ya. Tidak lazim. Yang lazim ya langsung di belakangnya gitu. Kalau kita anggap sudah begitu, kita langsung ke berikutnya ya. Misalnya yang prom yang ini ya. Kita prom ini tambahin aja ya. Promnya disempurnakan. Misalnya tidak menggunakan web, wiki, kamus, tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Setelah ini baru dimasukkan di bab berikutnya ya. Bab berikutnya dimasukin. Saya di sini ya. Kita tambahi 2.1, 2.2, dua tiga, 2.4 ya, seperti ini ya. Kita tetap pakai 2.000 kata aja ya. Berikutnya seperti ini. Sekarang sudah mulai benar ya berikutnya ya.
Ini sudah mulai benar. Nah, ini yang masih belum benar ini. Harusnya maksimal dikasih 1. Setelah ini baru di copy ya. Setiap babnya nanti dicekin satu persatu. Lumayan ya 2.2-nya, bab 2-nya. Nanti kalau kurang banyak tinggal dikembangin gitu. Ya, setelah itu ya langsung aja berikutnya gitu ya. Jadi harapannya 1 jam pun mungkin bisa jadi gitu loh. Tiga titik satu, 3.2, 3.3. Ini ya, kita kirim lagi. Saya langsung jadi lah ya. Setelah selesai di copy. Ada yang berkembang banyak, ada yang tidak. Yang tidak dikembangkan lagi ya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Bante, yang sekolah AI saya itu dikasih tahu yang tadi si tas itu loh Bante. Tapi dia nggak ngerti ya, masih salah ya. Ya dikasih lagi. Diajarin sampai pinter. Oke, saya coba lagi Bante. Dibanding kemudian di samping Scholar AI juga ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya di sini nih ya. Eh, di samping itu juga ada apa namanya Scholar AI, kemudian ada seperti Skispace di sini juga ada ya. Skispace ini datanya juga lumayan. Jadi Anda bandingkan di mana yang paling bagus hasilnya, yaitu pakai lah. Banyak kita nyoba pakai Skispace ini ya. Sama-sama yang ini. Misalnya seperti ini ya perintahnya ya. Kita akan masuk ke Skispace. Ini hasilnya kayak apa. Nanti kalau mana yang paling bagus bahasanya ya itu diperhatikan, digunakan itu. Ini juga apa namanya bingung ya. Ya bingung dia. Saya setuju aja. Ini juga agak ngaco ya. Jadi bilangin jangan pakai web aja.
masih pakai web ini. Kalau buku-buku yang untuk umum yang apa mungkin nggak perlu pakai ini nggak apa-apa, tapi nanti buat kita panduannya juga boleh pakai ya. Jadi dalam 8 bab itu kalau dikerjakan benar-benar mungkin nggak bisa 1 jam ya, 1 jam selesai. Itu kan masih bahan mentah, nanti setelah itu baru dalami seperti itu ya. Di samping itu juga ada lagi ada yang namanya konsensus ya. Ada juga yang konsensus ini juga boleh pakai. Tapi ini anehnya kalau sumber-sumber itu tidak pintar nyari sumber ya. Dia kadang-kadang sama gitu. Coba kita taruh sini kayak apa. Ini juga kelihatannya sih bahasanya kadang-kadang lebih bagus. Ini lumayan pinter ya. Lumayan lah ya bahasanya ya. Ini agak lebih oke. Jadi, ini pun bisa digunakan untuk nulis juga konsensus. Walaupun ChatGPT yang free juga ada ya. Sebenarnya aman lah, masih aman untuk nulis-nulis. Bagaimana Jesslyn bisa? Eh, bisa Bante. Cuma sama seperti yang Bu Mary, yang itu sitasinya masih ada yang salah. Itu disesuaikan ya. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Bante. Jadi kalau kita nulis, kemudian apa namanya, ini adalah sebagai tool ya, tool aja ya, untuk mempermudah kita bagaimana nulis. Lalu kalau misalnya Anda nulis untuk anak-anak, nah ini harus juga harus jelas ya, harus jelas. Misalnya mau nulis untuk anak-anak apa, misalnya kita harus jelas juga untuk anak kelas berapa gitu ya. Misalnya contoh
Nah, contoh misalnya kita buat buku anak-anak. Jadi apa namanya, anak-anak kalau misalnya nulis juga harus ini misalnya petualangan, misalnya ini untuk usia 7 tahun sampai 12 tahun, format bergambar 6 bab masing-masing, ada sekitar 8 sampai 12 halaman. Karakter utama kelinci bijak, berdasarkan Sasa Jakataka, kemudian sahabat, burung pipit, kura-kura dan monyet kecil. Mulai diawali dari kita membuat tadi, dibuatin seperti ini sumbernya ini. Nah, kita mulai dari sini, gambaran kayak apa seperti itu ya. Bahasanya pun di bahasa sederhana ya. Ini ada karena kelinci tadi ceritanya ya, boleh juga taruh seperti ini. Nah, tinggal nanti seperti ini. Di bahasanya lebih bahasa anak-anak ya. Jadi ini kalau setelah jadi seperti ini, nanti di setiap babnya akan kita pesenin gambar ya. Nanti dari buku ini dipesenin gambar untuk membuat gambar. Setelah membuat gambar, kita akan dapatkan prompt. Misalnya kita membuatkan prompt gambar, nanti akan jadi prompt gambar ya. Jadi kalau buku anak-anak setelah jadi bukunya, kita baru pesan per babnya mau dibuat misalnya 10 gambar, maka kita minta untuk membuatkan prompt gambar dulu. Prompt gambar 1 seperti ini perintahnya. Prompt gambar 2 seperti ini. Prompt gambar 3 seperti ini. Ya karakternya relatif nanti tidak terlalu beda jauh ya. Kemudian prompt ini kita ambil lagi, misalnya gambar 5 apa berapa, ini ada 10 gambar per bab ya. Misalnya gini, jadi ilustrasi gambar 2, kita pesankan untuk buatkan buku tadi diupload di apa di Given, apa di Grok, apa di ChatGPT. Mungkin Grok, Given itu lumayan bagus lah untuk analisa file-file ya. Ada pertanyaan? Oh iya Bante, kemarin waktu diskusi itu kita menemukan bahwa kalau kita minta kayak semacam outline atau naskah gitu ya dari chatbot, itu ada beberapa yang berbeda dengan yang ada di buku gitu. Jadi misalnya Jataka tentang apa, lalu yang dibuatkan oleh chatbot itu ada perbedaan dengan misalnya kalau kita ambil dari salah satu website tentang Jataka tersebut. Nah, apakah itu nanti jadi masalah jika kita membuat bahan ajar atau buku dan lain sebagainya, Bante? Ketika maka kalau ingin fikan itu Anda bisa ngambil Jatakanya langsung diupload ya. Jadi sebelum buat buku dari cerita ini buat cerita, karena cerita ini kan dikembangkan dari ide cerita Jatakaya tersebut, sehingga lebih kepada lebih fun ya, lebih fun, dan kemudian substansi pesan-pesan yang akan disampaikan dan pesan-pesan isi Jatakanya, bukan ceritanya kayak apanya. Tapi ketika poin-poin yang mendasar penting itu yang utama kan itu ya, bukan kalau hanya ceritanya saja untuk dihafalin kan susah. Biasanya kalau anak-anak misalnya membuat cerita pun cerita-cerita yang memang menarik ya, menarik dan juga lebih hidup seperti itu. Itu. Ya maka kalau untuk kalau memang Anda
mau sama dengan buku-buku teks ya, Anda harus upload sumbernya. Kemudian kembangkan menjadi cerita yang menarik untuk anak usia, misalnya usia kelas 3 ya kelas 3. Sehingga nanti memang bahasa-bahasanya juga bahasa kelas 3. Itu kalau kita sebagai orang biasa, walaupun ahli bahasa, cenderung apa namanya, lebih cenderung apa ya, susah gitu ya. Tidak diterjemahin yang lebih gampang dipahami. Seperti itu. Baik, Bante, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin Bante tanya lagi. Ya, Untuk deadline pengumpulan semua tugasnya di kapan ya Bante? Biar kami bisa mengejar. Karena saya jujur masih banyak yang belum selesai karena kebingungan. Kayak buku juga saya belum gitu. ya sampai di ini kan deadline tanggal sampai tanggal 30 itu ujian ya. Mungkin kan sudah pertengahan Juli ya. Sampai pertengahan Juli ya. Tuh, kayaknya kan dibuat buku silakan, yang buat buku mau pakai Canva, mau pakai apa silakan. Mau pakai aplikasi apa aja boleh ya, yang penting jadi gitu. Kalau toh susah ya pakai Word, tapi Word kalau diedit dengan baik juga ya. Baik Bante, saya akan catat. Hmm. Lalu ada beberapa pertanyaan diskusi lagi Bante yang terkait kemarin kami melakukan diskusi mandiri. Saya ada di catatan. Untuk kelompok 7 yang untuk ya kelompok 1 yang membuat presentasinya tidak ada bahan ajar karena hanya pengenalan apa itu bahan ajar dan lain sebagainya. Lalu yang membuat Google Site, mereka bertanya-tanya kira-kira yang perlu dihakikan apa Bante? Karena yang benar-benar membuat bahan ajar itu hanya 5 kelompok, yaitu handout, modul, buku, audio visual, dan video. Jadi kelompok 1 dan 7 itu ada bertanya apakah bisa salah satu aja dari 5 bahan ajar, Bante? Nah, itu lalu yang kedua, untuk kelompok yang membuat buku Bante, ketika mau dihakikan, ternyata ada ya dari pihak ayah gitu ya mungkin saya tahu pokoknya di pihak yang mendaftarkan haki itu mengatakan sebaiknya ada ISBN-nya gitu Bante. Dan untuk mengurus itu lumayan agak sulit untuk kelompok yang membuat buku. Mungkin Bante ada masukan atau saran Bante. Sementara 2 itu dulu. Ya ISBN juga melalui kampus saja ya semuanya, biar gampang. Kalau mau buat ISBN, maka bukunya apa yang mau dibuatkan, nanti contoh bukunya seperti itu. Jadi kalau mau ISBN itu sekurang-kurangnya sudah ada layoutnya ya, layoutnya nanti karena nanti dimasukkan di sana seperti itu. Misalnya contoh jadi kalau misalnya sudah di layout kayak apa lah baru nanti di ISBN kan kalau haki dari buku ya. Kalau misalnya belum ya mungkin dari baru dihakikan saja. Misalnya contoh gini ya. Kita buat misalnya contoh
Misalnya Buddha bertemu AI misalnya gitu ya. Punya itu misalnya kan sudah ada layoutnya, garis besarnya ngapain, ada apa saja di sini. Kemudian apa namanya eh, dari bab satu itu apa misalnya di saya seperti ini. Kemudian apa namanya poin-poin per babnya apa sudah mulai kelihatan gitu ya. Ini. Di apakah tergantung bukunya itu mau buku akademik atau buku biasa ya. Kalau buku biasa ya buat apa namanya ya tidak perlu banyak referensi, yang penting ada data rujukannya ya. Misalnya, saya sejarah filosofi, misalnya sejarah singkat Buddhism dan perkembangan AI, eh, misalnya kayak apa lah itu misalnya. Bante, Bisa, izin ya untuk buku ceritanya apa boleh buku cerita anak-anak Bante? boleh aja sih, boleh aja. Jadi cerita anak-anak boleh aja. Kalau ini kan tadi contoh supaya nanti ketemu referensi ya. Kalau bukan anak-anak seperti yang saya tunjukkan tadi, eh, Maksud saya kayak kalau tadi kan ada teksnya banyak Bante. Kalau buku ceritanya yang lebih ke gambar gitu boleh Bante. nah misalnya kan kalau contoh seperti ini, eh, boleh aja sih, boleh. Misalnya seperti ini ya. Ini kan bisa gambarnya sedikit. Ini kan kebetulan gambarnya belum masuk banyak ya. Satu bab ini hanya sekitar 3 lembar kalau dibuat ilustrasi gambar. Kemudian ada beberapa gambarnya, jadi banyak gambar ya. Karena kita tadi sudah kita pesankan 10 gambar. Tinggal nanti taruh di sini ada aktivitas apa, gini ya. Ada aktivitasnya. Saya bab 2. Ini juga nggak banyak, nanti ada 10 gambar juga. Kalau misalnya saya mau buat gambar cerita gini dalam bentuk gambar kayak komik itu boleh nggak? Ya boleh aja. Ini kan kita latihan buat untuk bagaimana itu menarik ya. Tujuannya lah ketika nanti teman-teman setelah selesai kuliah ada apa-apa itu ketika mau buat apa gampang ya. Buat apa gampang gitu. Jadi kalau seperti ini kan pasti kalau ini karena ini kan kemudian diceritakan kembali seperti tadi apa namanya Mbak Mary tanya, walaupun inisiasi dari Sasa Jataka, ini juga tidak akan sama. Kalau di sana pasti demikianlah telah yang telah aku dengar, nggak mungkin. Tapi di sini kan karena akan diceritakan lebih menarik di ujung apa, kemudian di hutan muncul apa. Nah ini kan akhirnya membuat anak-anak berpikir dan lebih menarik gitu ya, lebih hidup ceritanya seperti itu. Kemudian gambarnya pun silahkan gambar di mana aja ya. Yang penting nanti di sumber referensi ditulisin dibuat dengan apa gitu ya. Nah, gambar-gambar adalah hasil dari apa gitu supaya nanti orang tahu ya. Izin Bante, Ya, izin bertanya, kalau misalnya buku kita itu kebanyakan gambar dan tulisannya hanya eh, sedikit-sedikit. Nah, kalau seperti itu tadi dikatakan referensinya dibuat dengan apa? Berarti cuma cantumkan contoh Canva dan ChatGPT begitu Bante atau bagaimana? ya ide cerita dari apa kan bisa ya dimasukkan. Itu nanti kan hanya kalau seperti ini kan nggak ada referensi di sini ya. Karena buku cerita anak-anak ya nanti di bawah kan kita tulis ini sumber cacaka dari mana ditulis gitu. Nah, kemudian kan yang penting bahwa secara konten isinya ini
misalnya bahasanya seperti ini lah, seperti ini harus diedit yang baik ya, supaya jadi bahasa Indonesia yang mudah dipahami seperti itu. Jadi kalau ini misalnya katakanlah ini mau kita edit misalnya, supaya kita edit ya kita bisa edit ya dengan mesin yang lain misalnya. Jadi ketika nanti diedit jadi baik gitu ya. Jadi apa namanya tetap kemudian diedit ya dari yang seperti gini, tetap diedit ke bahasaannya supaya apa namanya lebih mudah dipahami seperti itu. Kadang-kadang bahasa Indonesia ini nggak runtut ya kata bahasanya. Saya di sini ya kita kemudian kita koreksi dulu ya. Apakah bahasa Indonesia keterbacanya dengan baik. Nah, ini ada beberapa masukan, masih ada dikasih sumber sebagai sumber inspirasi gitu ya bahasanya. Karena ini tadi sudah saya cekkan di sini sehingga apa namanya ini sudah bahasanya sudah lumayan gitu loh. Kalau masih baru seperti tadi yang dari katakanlah dari sini ya. Misalnya saya dari sini ya. Kalau dari sini kita masukkan di sini, pasti nanti banyak hal yang perlu dikoreksi sama Pak di sini. Nah, ini banyak koreksi ya. Terus kita oke, kita cek lagi sampai kira-kira koreksinya udah tinggal sedikit ya. Ini masih ada beberapa lagi. Masih ada. Jadi kita sampai kira-kira lumayan baik gitu ya. Jadi karena ini sudah tinggal 1-2 ya. Ini sudah terakhir lah katanya. Ya lumayan ya gini ya. Apakah boleh dengan yang lain ya? Misalnya kita pakai parafrase yang lain. Mau pakai Quillbot, pakai apa, misalnya seperti ini ya. Kita coba pakai Quillbot ini. Ini kita pakai bahasa Indonesia. Kita bisa parafrase. Ya bisa aja sih di sini. Ini juga apa namanya ditunjukin begini ya. Hanya di sini tidak dikoreksi ya seperti di edit GPT tadi ya. Quillbot. Ya kalau buat bukunya ya nggak usah panjang-panjang, lebih dari 50, 60 cukup lah gitu misalnya kan.
Buku kecil-kecil boleh lah. Kalau sampai bukunya ini buat buku 400 halaman gitu ya terlalu lama nanti.